Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan untuk kelas Golang ya, yang MSIB MIKTI. Oke, sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin dari teman-teman. BTW kita udah di pertemuan 37. Wis. Nggak nyangka aku bisa mengajar teman-teman sampai hari ini. Tanggal 22 ya ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau ada unek-unek mungkin unek-unek yang belum tersampaikan. Mas bosen ngulang gitu ya. Ganti yang lain. Jangan guys. Ribet nanti. Alhamdulillah. Kalau yang 11 baru 35 pertemuan. Kok kita mah udah banyak banget ya guys ya. Kita ingin 37. Oke, nggak apa-apa. Besok sama kamu, besok, besok ada kelas ya kita ya. Kemarin nggak ada saya, soalnya aku ada acara, jadi nanti digantinya besok sama minggu depan kayaknya. Atau Sabtu kalau teman-teman mau. Tapi kayaknya kasihan teman-teman, udah minggu depan aja ya. Tapi, oke, sip kita presensi dulu teman-teman untuk apa namanya keperluan data di MIKTI. Oke, kita mulai dari Mas Adafa. Apakah sudah hadir? Hadir Kak. Oke, halo Mas Adafa. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Udah itu install yang Postgre dari Mm-mm. yang installer. Udah bisa? Udah nyoba yang migrate juga. Udah bisa? Atau belum? Bisa Kak. Oh bisa ya, Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu Mas? Atau ada yang masih bingung? Ini Kak kan kalau yang up tuh bisa, cuma pas yang downnya dia langsung target semua yang ada di directory migration. Oh ya? Oke, coba nanti kita cek ya. Ada lagi mungkin? Itu aja sih Kak. Down menjadi malah jalanin semua migration gitu ya. Jadi semua file SQL yang ada di migration, semua fungsi yang downnya jalan. Oh, oke, siap siap siap. Padahal harusnya cuma satu doang gitu ya. Misalkan mau satu terakhir itu nggak tahu Kak caranya gimana. Oke, coba nanti kita cek ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Itu aja Kak. Oke, sip. Nanti kita bahas setelah resensinya selesai ya. Oke, makasih Kak. Oke, thank you Mas Rafa. Oke, kita lanjut ke Mas Aldi. Halo, Mas Aldi. Halo Kak, Halo, ada di mana Mas? ini di jalan Kak, Di mau jalan? pulang tapi ya hujanan. Oke, jadi Mas. Mas Aldi kemarin, gimana kabarnya nih? Baik Kak, baik. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Aldi?
kemarin udah nyoba migration sih. Udah bisa? Udah bisa, tapi tadi problemnya sama kayak yang ada kau bilangin, belum Hmm, aktif juga. oke, oke, oke. Nanti kita coba baca dokumentasinya dulu ya. Kenapa kok Ya, drone-nya bisa jalanin semuanya gitu ya? Harusnya cuma satu ya padahal ya. iya, Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? belum sih. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Aldi. Ini Kak. Oke, kita di jalan Mas. Oke Kak, bentar lagi kok sampai. Oke. Ntar guys. Sambil makan roti guys. Enak guys. Lanjut ke Mas Andri Kurniawan. Halo Mas Andri. Hadir Kak, Oke. Gimana kabarnya Mas Andri? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Andri kemarin udah belajar apa nih? Kemarin udah belajar Kak, Kenapa masih tuh? banyak tugas di kuliah Kak. Tugasnya apa? Ada ada mata kuliah Kak. Kan Hmm. ini cuma 20 SKS, masih sisa SKS yang lain. hmm. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Andri? Untuk sekarang belum ada Kak. Udah nyoba migrasinya kemarin Mas? Oh belum Kak. Belum ya? Nanti dicoba ya Mas ya? Oh iya siap, Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? belum ada Kak. Belum ada. Thank you Mas Andri. Sama-sama Kak. Oke. Jadi guys, lapar banget guys. Kenapa ya habis olahraga tuh pasti lapar. Bawaannya pengen ngemil lagi. Kan udah minum PBO, udah minum whey gitu ya. Sama aja lapar. Oke, kita lanjut ke Shiva. Halo. Ah, belum hadir dia. Masih bobo. Nah, lanjut ke Mas Dava. Masih kuliah malam. Lanjut ke Mas Dimas. Wih, masih Mas hadir. Maaf hadir. Hadir Kak. Maaf belum sound mic karena lagi kehujanan di jalan. Kemarin baru nonton record. Oke. Hati Mas Dimas. Jangan sambil main HP Mas. Kok di tempat kalian hujan guys? Daerah mana sih? Punya aku nggak hujan. Sedih. Ntar aku lihat weather deh. Hujan. Oh di tempatku juga hujan ya. Tapi maksudnya di weathernya hujan. Cuma di sini nggak hujan. National and local weather. Nggak apa-apa. Semoga yang hujan dapat berkah. Berkah dari hujannya. Karena kita udah lama nggak kena hujan. Di sini mah hujan terus Kak. Di mana tuh? Coba. Di Mbak Diah tuh dari mana sih? Dari Riau ya? Oh, Pekanbaru. Iya, Pekanbaru Riau ya benar. Em, aku punya temen di Pekanbaru. Pekanbaru tuh singkatannya PKU bener ya? Aku punya temen dia jualan roti di Van Hulano. Pernah denger nggak? Van Hulano Bakery. Itu bosnya temanku. Namanya Mas Edward. Ya. Oh iya, banyak tokonya. Oh, Mas Edward itu temanku, istrinya juga temanku. Mbak 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 Olga. Temanku main Dota, guys. Dia orang Semarang, Mbak Olganya. Mas Mas Edwardnya orang Pekanbaru. Kenalnya di Dota, terus nikah. Bisa dapat diskon nggak saya nggak? Waduh, nggak tahu ya. Itu eh rotinya udah gede ya perusahaannya kayaknya. Soalnya itu punyanya bapaknya, terus dia disuruh bikin sendiri kayak produk baru. Tapi resepnya ngambil dari punyanya bapaknya gitu sih. Itu kan grup kan kayaknya. Nama grupnya aku nggak tahu sih. Aku baru ingat. Dia di kayaknya
udah expand sampai ke airport juga ya rotinya ya. Jadi kayaknya bagus berarti. Aku sempat minta buat dibawain ke Solo, belum dibawain, emang kampret emang. Oke, lanjut lanjut. Van Holano, Holland Bakery itu gede. Oh, kalau Holland iya. Kalau Van Holano itu punyanya temanku. Hmm, itu gede ya. Ya dia punya apartemen di Jakarta sih. Emang orang kaya guys. Oke, lanjut ke Mazian. Halo Mazian. Maaf Kak, belum bisa on mic soalnya ini masih rada dalam tenggorokan. Udah minum obat, malah makin kerasa sakit. Kemarin belum belajar apa-apa Kak, masih istirahat. Oke, nggak apa-apa Mazian. Sip. Nanti kalau misalkan masih belum eh apa namanya, belum bisa apa namanya ya, nggak kuat maksudnya nggak kuat, langsung istirahat aja Mas gitu. Terus besok ke rumah sakit aja Mas daripada nanti kan mana kenapa kenapa kan. Biasanya aku gitu sih kalau misalkan emang udah 3 hari atau 2 hari pun kalau misalkan aku udah mager minum obat generik gitu ya, aku langsung ke rumah sakit biar ditangani. Ya Kak, rencana bisa. Sip, 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 mantap. Soalnya lebih baik mencegah guys daripada mengobati. Semoga lekas sembuh Mas Zian. Jaga kesehatan ya. Oke, sip, lanjut ke Mbak Humaira. Halo. Kak, Halo, gimana Mbak Humaira kabarnya? alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Humaira, kemarin udah belajar apa nih? Halo Kak, Halo, tes tes suara saya kedengeran nggak? udah Kak. Oke, Mbak Humaira, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Humaira kemarin udah belajar apa nih? Nonton record Kak. Oke, udah nyoba migration-nya Mbak? Belum Kak. Oh ya Kak, Belum. untuk record kemarin belum di up Kak ya. Karena Oh, kan kemarin aku cuma setengah Kak. mm-mm, Ini ikut ujungnya mm-mm. ketinggalan Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti coba aku follow up biar segera di itu ya, di apa namanya, di upload untuk recordnya. Oke? Makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Nggak ada Kak. Oke, sip. Thank you Mbak Mira. Iya Guys, Kak. BTW tadi aware nggak guys? Kenapa avatarku tiba-tiba ketawa sendiri? Nggak bisa ya. Perasaan aku nggak mencet apa-apa. Tiba-tiba dia ketawa sendiri coba. Ya tadi tadi aku lihat gak ketawa sendiri. Padahal aku lagi ngobrol biasa kan, kayak guru agama. Oh iya ya bener ya. Kok bisa? Hmm. Ntar tak ganti dulu deh avatarnya. Jangan kayak guru agama. Gak mau. Ya, 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 ya. Oh nggak bisa. Gimana sih? Ah nanti aja guys. Oke, lanjut ke Mas Panji. Oh, Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Panji? sehat aja Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Panji kemarin udah baca apa nih? Belum banyak sih Kak nyobain yang itu aja migration itu. Hmm, udah bisa? Udah sih. Oke, Ini ya. Yang down kena masalah itu nggak Mas? Kayak tadi ya Mas Aldi sama Mas siapa tadi? oh belum Sedafa. dicobain, baru bikin Oh, doang kemarin teh. oh, oke oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti dicobain ya Mas ya. Ada yang mau Ya, ditanyain mungkin Mas? belum Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Panji. Ya, Oh ternyata kameraku
Mati guys. Oh, ya, 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 ya. Tapi aku nggak gitu ya tadi. Halo Kak, sorry banget baru join karena tadi ada sedikit problem gambar kurang baik Kak. Agak lemes mulai kemarin belajar ulang tapi tentang desain pattern lihat channel-channel lain biar makin paham. Hehe. Thank you Kak. Sorry banget belum bisa on mic. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Jalan-jalan mulu ih si Fa ih. Enak banget ya naik KRL, jalan-jalan sama teman-temannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mas Rizky. Oh itu ngampus. Ngampusnya naik kereta coba. Halo Mas Rizky. Halo, Halo, suaranya kecil banget Mas. masa bro? Iya, suaranya kecil banget. Pokoknya aku maksimalin sampai ke ujung dunia. Halo, 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 halo. Halo, oke. Mas Rizky gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Chris. Alhamdulillah. Oke. Mas Rizky kemarin udah belajar apa nih? Baru lihat record yang ketiga empat. Mm-mm. Kenapa tuh? Ada yang masih bingung mungkin Mas? Nah, masih belum beres sih nontonnya. Oke. Udah nyoba migration mungkin Mas Rizky? Lagi. Oh baru ya. Oke. Ada masalah mungkin atau ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin nanti aja, Coach. Oh nanti aja ya. Oke. Oke, sip. Thank you Mas Rizky. Oke. Oke, kita lanjut ke Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Reza? baik Kak. Baik ya. Oke, alhamdulillah. Mas Reza kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba migration, Mm-mm. terus kan kemarin kan kakak nontonnya yang kata Go itu, Yang Go install migration. ah, Nah mm-mm. itu salah Kak, saya coba harus pakai ini, apa namanya, scoop ya, scoop Oh, install migration, baru punya bisa. aku bisa. Mungkin kakak udah nginstal dulu kali Oh, migrationnya, enggak, belum. 35, 35, 35.4 kalau nggak salah gitu, di videonya. Oh iya. Saya nyoba Eh, berkali-kali nggak bisa Kak, jadinya saya pakai scoop. nggak bisanya gimana? No, no, not found gitu ya? Lupa Kak, Ih, pokoknya gimana nggak sih? bisa gitu Kak. Oke, ya udah. Tapi sekarang udah bisa ya? Bisa, cuma yang Bisa. daunnya kayaknya error, cuma belum saya cari lagi. Oke, coba nanti kita cek bareng-bareng ya daunnya. Kenapa? Yang sama kayak kasusnya Mas Aldi sama Mas Rafa tadi. Iya kayaknya Kak, Oke, sip. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mas Reza? udah Kak aman Kak, Oke, thank you Mas Reza. sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ke Mbak Nabila. Ada nggak nih? Oh, tadi izin ding kayaknya. Bentar, aku cek dulu yang izin tadi siapa ya. Yang izin itu Mbak Nabila sama Mbak Vidya. Oke, sebentar. Mbak Vidya itu 13. Oke, izin sama Mbak Nabila. Izin. Oke, aku mah nggak mau repot-repot guys. Nilainya nanti di belakang, makanya kalau izin izin aja ya. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Belum ada kah? Oh, belum ada guys. BTW, tadi yang ngechat siapa? Tadi ada loh. Buset, hilang tiba-tiba. Ya udah lanjut dulu deh. Jangan-jangan mati lampu. Kalau mati lampu biasanya ngechat sih. Oke, udah lanjut dulu deh ke Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma.
Nggak ada juga. Lanjut dulu ya ke Mbak Rafita. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Mbak Rafita kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba install Migrate, cuman aku sama Mm-mm. kasusnya kayak Reza, nggak bisa pakai yang kayak kakak gitu yang langsung apa Go install itu install ya? harus pakai yang scope itu. Oh, kenapa tuh kok nggak bisa? Errornya gimana? Jadi pas abis di enter tulisannya apa sih not found gitu pokoknya Kak yang terakhirnya. Kan kalau punya kakak kan abis di enter ada gelang Migrate bla 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 versi 3.5 gitu kalau nggak salah Ya, yang betul. nah punya aku tuh nggak ada gituannya. Hmm. Kok bisa ya? Nah itu nggak tahu Kak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang pakai scope udah bisa ya. Bisa Kak. Tapi yang down tetap error. Yang down error, cuman errornya tuh kayak aneh gitu loh Kak. Nanti aku kirim ke chat kakak aja ya Oke, boleh. Atau di grup aja boleh sih. Jadi bisa biar nanti teman-teman yang lain bisa aware juga. di grup. Oke Kak, aku kirim di Oh, grup. oke, sip, sip, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mbak Rafita? Udah sih Kak, paling yang down itu doang. Kenapa nggak bisa? Oke, nanti kita cek ya. Ya Kak. Tapi Aku kirim sekarang. pakai Gus Kenapa bisa Kak? ya? Aku belum nyoba yang Ghost malah. Oh, belum nyoba. Oh, Mm-mm. ya udah. Oke, Abis siap, ini nggak apa-apa. mungkin Kak. Ya, siap, siap, siap. Oke, sip. Thank you, Mbak Rafita. Oke Kak, sama-sama. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Rio. Halo, Halo, Mas Rio. Gimana kabarnya, Mas Rio? baik Kak, baik. Oke, Mas Rio kemarin udah belajar apa nih? Semalam sih lanjut nonton apa Record 32 sekalian apa coba buat API-nya gitu. Mm-mm. Udah bisa atau ada yang masih bingung? Baru dikit sih Kak, baru buat config-nya sih. Oh, oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Mungkin belum sih Kak. Belum ya? Udah nyoba migration mungkin, Mas Rio? Belum, Kak, semalam baru install sih, install Oh, belum bisa ya. Postgre-nya, ya. Hmm. Aman ya? Udah nggak kesulitan lagi kayak Docker kemarin ya? Iya Kak, udah selesai kok installnya. Oke, sip. Mantap, mantap. Thank you, Mas Rio. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandi ya. Halo. Halo, Mas Sandi ya. Halo Kak, di tempatku hujan sangat deras sekali. Wis, sangat hiperbola banget ya. Mohon maaf nggak bisa on mic Kak. Kabar baik kemarin cuma mencoba mempelajari migrate dari YouTube aja Kak. Soalnya video record kemarin belum ada. Terima kasih. Iya ya, mungkin lagi sibuk Mas Halimnya atau Mas Dio. Beneran Kak? Iya iya, percaya aku Mas. Santai. Santai santai, tenang tenang, kalem Mas. Kayaknya UNES banjir. Waduh lah, sesuk aku piye Mas? Kukut nih aku. Tanggal 6 Mei ini. Tapi awan nih Mas, aman-aman. Kamu kagak hujan ya? Ya hujan ya kukut dah. Ini errornya Kak, mana nih? Are you sure you want to apply migration? File doesn't exist, no migration found. Nah, itu yang salah. No migration found. Harusnya ditambahin path. Nah, kamu belum nambahin path-nya. Cuma migrate database doang. Ya nggak? Kelihatan nggak dari perintah yang kamu masukkan? Atau coba cari apakah ada. Sebentar. Itu yang bawah, ding. Yang atas bener, ding. Sebentar. DB migration strip golang down. Oke, coba nanti kita cek ya. Unis banjir yang daerah Semarang bawah gimana anjir? Iya ya, kan Semarang kan atas sama bawah ya. Kalau sampai Unes banjir, yang bawah itu gimana jadi laut? Bener Mas Aldi.
Oke, kita lanjut ke Mas Adit. Aduh, halo Mas Adit, ada nggak nih Mas Vikram? Oh nggak ada. Ya dan lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Maaf Kak, nggak bisa mic untuk mendengarkan saya sama Salesforce Postgres. Oke. Oke Mas, dicoba untuk migrationnya ya Mas Tegar ya. Ya, oke. Mantap. Kita lanjut ke Mas Tri. Ada Mas Tri. Kalau Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Tri, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin apa? Install Docker sama belajar-belajar Echo. Eko, ya, oke. Untuk migrasinya udah dicoba Mas? Ya. Udah Kak. Udah ya, udah bisa ya? Iya Kak, udah. Oke, mantap, mantap. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Tri? Eh, belum ada sih Kak. Belum ada ya? Oke, sip. Thank you Mas Tri. Semangat belajarnya. Ya Kak. Siapa? Kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut kembali ke Mas Dava. Udah hadir belum? Mas Dava Tagia. Masih kuliah? Oke, lanjut ke Mbak Dia. Hilang. Oke, ke Mbak Rahma. Belum hadir. Oke, Mas Adit. Belum hadir. Oke, ya udah lanjut. Kalau mau ngetes migrate di tugas yang kemarin bisa nggak, Kak? Yang mana tuh? Bisa aja sih. Kemarin tugasnya apa sih? Yang itu ya? Bisa aja sih, sama aja. Bisa, bisa, bisa. Oke. Sip. Oke, guys. Hari ini kita akan em, apa ya? Nyoba untuk feedbacknya dari teman-teman. Tadi dari Mas Adafa itu ada isu tentang eh ketika down itu masih error gitu ya. Nah, kita akan coba nih kita cek kira-kira apa yang salah gitu ya. Tadi ada beberapa yang masih belum bisa. Oke, sebentar, aku matiin semua deviceku dulu guys, biar uh, nggak ganggu teman-teman. Oke, kita matiin notif. Ini, oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Klik kanan, view display kita gedein. Nah, ini terus down malah jalannya sama migration. Oke. Kita coba migrationnya yang kemarin ya guys ya. Oke. Lagi ngajar cuk. Tadi errornya sebentar kita analisis dulu. Share screen. Screen. Ini migrate database Postgres. Postgres masih root password at localhost 5432 waiter app kolong. Oke. Access mode disable path db migration kolong down. Use to F use min F to bypass my confirmation. Applying all down migration. No migration found for version 1. Read down for version 1. File doesn't exist. Ya, kita coba dulu deh. Sebentar aku ke Arc. Pengen coba pakai Arc, teman-teman. Aku udah coba, bismillah. Next.
Oke. CD apa kemarin? Sama aja, Mas. Eh, Kemarin itu kita bikin DB migration golang ini ya. Nah, sama aja kok. Lebih enak ini, guys. Oh, oke. Kita udah bikin up. Di sini kita bikin down. Oke. Nah, ketika kita pakai down-nya gitu ya. Nah, ini enaknya gini, guys. Dia bisa bikin terminal di bawah, satu terminal di samping, bisa dua gitu ya. Tuh, tuh. Bisa di atas gini, tuh. Mantap kan? Hmm. Nanti aku coba pakai VS Code juga. Aku mau coba ini, guys. Oke, kita coba untuk misalkan aku bikin migration baru gitu ya. Misalkan aku migrate path db migration golang. Kemarin perintahnya apa sampai lupa. Migrate golang. PostgreSQL. Nah, box to Postgres. Oke. Um, migration tutorials. Nah, oke, pakai ini untuk create. Oke, kita create dulu, guys. Nah, migrate create. Di sini udah ada migrate belum? Nah, command found kita bisa install pakai cara kemarin. Go install github.com gitu ya. Kalau yang migrate add latest. Gini doang. Enter. Itu belum ke install ya. Tuh. Nih, buktinya. Tadi siapa yang bilang aku udah ke install. Nih, bisa kan go install bla bla bla. Downloading github.com incompatible package. Nah, migrate migrate min v. Kok nggak bisa? Sebentar. Hahaha. Sebentar, guys. Package github.com golang migrate start a main package. Nah, coba ya. Masa harus gitu. Coba ya. Go install github.com golang migrate migrate v4 cmd migrate add latest. Gini. Tuh bisa. Migrate.
min v. Oh la 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 la. Copath. Ntar export Copath. Arc. Go, which go. User has been go. Copy. Paste. Enter. Migrate min v. Nah, udah bisa. Bisa guys, pakai ini perintahnya ya. Pakai ini kalau mau install dari apa namanya? Dari kok hilang? Mana tadi? Go install. Nah ini ya. Ting. Ini bisa di select all nggak sih? Select all. Copy. Ting. Kita hapus dulu. Nah ini ya. Ini guys. Ya wis tak pindah ke VS Code guys. Sorry guys, aku nyoba-nyoba doang. Sama aja kok ini. Cuma kayak VS Code sebenarnya ini sama aja. Bedanya ini pakai WSL guys, pakai Arch Linux. Ya udah kalau mau pakai VS Code kita ganti ke VS Code guys. Sorry guys. Apa tadi namanya? Weather ya. Sama aja guys. Ya untuk yang tadi nggak bisa pakai go install, bisa installnya pakai ini. Tinggal dibaca aja guys nih perintahnya. Go install bla 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 latest. Udah selesai. Nanti dia ke install sendiri. Nggak usah pakai coko tadi ya. Gitu. Oke. Oke, let's go. Nah, di sini kita punya migration gitu ya. Nah, aku pengen migration yang atas aku tambahin misalkan. Misalkan migrate, create. Nah, terus extension SQL dir db/migration golang ya. Yang di sini ya, migration golang. Terus sec jangan set langsung ya, pakai create student table misalkan. Yes. Nah, ya. Oke, terus selanjutnya kita coba down-nya kita copy dulu. Nah, kalau aku pasti aku pakai begin dan commit. Ya, ketika aku bikin migration, aku bikin di semua komen di dalam down maupun up gitu ya. Semua diawali dengan begin dan commit. Nah, terus nanti misalkan ada multiple perintah, ada query yang macam-macam gitu ya, tinggal dimasukin di antara begin sama commit-nya, terus diakhiri dengan titik koma. Gitu guys. Oke. Misalkan di sini table students. Oke, terus di sini berarti bikin tabel student kan ya? Students. Student namanya adalah name ini doang ya, sama ya misalkan. Oke, terus cara jalaninnya kita hidupin itunya dulu, Postgre-nya. BTW Postgre-ku yang kemarin udah aku hapus guys, aku pakai yang ini aja ya. Biar nggak nyampah guys. Jadi teman-teman boleh pakai Postgres yang kemarin, aku tak pakai Docker aja.
Sama aja kok guys. Oke, terus di sini harusnya ada weather app. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, terus habis itu kita jalanin deh migrasinya gitu kan. Nah, migrate. Nah, kita samain kayak yang di samping ini ya. Migrate ya, database Postgres username-nya, terus passwordnya my secret password at localhost titik 5432/weather app SSL mode. Aku sampai apa loh guys, disable. Ntar aku coba. Oh, nggak pakai underscore. Oke. Kamu disable. Terus habis itu pet db set migrate spasi spasi up. Gini ya. Enter. The system cannot migration kok migrate sih. Migration enter. Nah, dia udah jalanin dua ya. Yang pertama adalah create student sama create user. Kita refresh. Nah, udah ya. Nah, misalkan aku pengen, oh, aku salah, harusnya student tak hapus dulu gitu ya. Ada yang belum aku tambahin gitu ya. Nah, misalkan, nah ini pakainya ini ya, tinggal diganti down aja. Down, enter. No. Oh, gitu. Oke, berarti down 1. Nah, gini. Ditambahin angka 1 guys, di spasi 1. Jadi kalau down itu akan semuanya dihapus. Ya, kalau 1 ya ditambahin spasi 1 dia kembali ke 1 doang. Down 1 sekali doang. Gitu ya. Kalau semuanya, kalau misalkan ini aku up ya. Aku down Y, nah dia akan hapus semuanya. Hilang semua, tinggal skema migration doang. Gitu ya. Kalau up, semuanya akan ke up semua. Tapi kalau down, dia harus ditambahin parameter 1. Kalau mau kembali ke 1 doang. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Taunya dari mana? Taunya dari sini. Sebentar. Harusnya di sini ada. Sebentar aku cari dulu ya teman-teman ya. Documentation emang agak butuh sabar teman-teman. Kita harus nyoba maximum bla 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 bla. Ah, migrate. Kalau mau 2 down, coba ya. Aku belum tahu sih. Kayaknya semua 1 doang deh. Oh iya 2, bener. Kalau mau kembali ke 2 versi, tinggal tambahin 2. Tapi kenapa punya aku tetap nggak bisa ya Kak? Nggak bisanya gimana? Mungkin mau share screen, Mbak Rafita? Boleh? Silakan, Mbak Rafita. Biar kita bantu. Bisa share screen nggak? Kayak tadi Kak errornya. Cobain, share screen dulu. Udah kelihatan Kak? Udah, aman-aman. Kayak gini lagi.
file does not exist, db migration golang. Kamu jalanin di directory golang. Coba coba filenya di nah itu di golang bener ya. DB migration golang, migrate database, Postgres, MySQL password, bla 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 bla. Nih. Kenapa weather app ini tadi database name-nya ding, bener ding. SSL mode disable, no migration found for version 1, return for version 1. Ya. Coba di database-nya dicek. Nah, di refresh coba. Nah, terus masuk ke skema migration. Nah, itu kenapa versi 1? Nggak tahu. Nah, coba yang skema migration sama usernya dihapus dulu. Di delete. Di delete tabelnya. Ini balik gimana? Cek di objects. Nah, coba itu di dua-duanya dihapus, di delete. Ctrl A delete. Nah, delete atas. Nah, I understand. Terus delete. Nah, coba dijalani migrasinya lagi. Di up dulu dong. Iya benar Kak. Coba dulu. Enter. Nah, terus coba di down 1. Ini dicek dulu database-nya ada belum di tabelnya. Yes. Nah, terus udah ada ya. Terus coba cek di skema migration-nya. Nah, harusnya versinya kayak gitu. Oh. Bukan 1 kayak tadi. Nah, Kok bisa satu gitu kenapa Kak? mungkin keganti sampai dari dirimu, kamu nggak sengaja ganti. Kan bisa. Gitu. Jadi versinya ini disamain kayak versi yang ada di direktorimu di DB Migration Golang itu kan ada 2023 itu. Nah, Oh harus iya. disamain sama itu. Itu adalah versi dari databasemu, migrationmu. Nah, coba di down 1, bisa nggak? Nah, bisa kan? Coba dicek database-nya harusnya udah hilang semuanya. Tinggal di apa? Tinggal skema migration doang. Nah, Oh iya Kak, bener Kak. oke, ada lagi? Udah Kak. Oke, sip. Makasih ya Kak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang masalah, boleh share screen. Chat. Nah, ini. Bedanya up sama down itu buat masukin sama ngehapus ya, Kak. Belum tentu Mas Andi ya. Jadi tergantung fungsinya ya. Up itu maksudnya adalah migration yang pasti akan berjalan sekarang. Ya. Kalau down itu kita kembali ke sebelum migration up dijalankan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita punya 10 migration gitu ya. Nah, kita udah jalan di migration kelima. Nah, tiba-tiba apa namanya? Kita itu pengen kembali ke migration sebelumnya. Nah, itu pakainya down. Tapi kalau kita mau mengeksekusi semua database migrationnya, kita pakainya up. Nah, tapi di up itu belum tentu membuat tabel juga. Kadang juga menghapus. Misalkan udah terlalu jauh migrationnya gitu ya. Daripada kita kembali ke semua migration yang awal, ya udah mending di up. Yang di up kita bikin untuk menghapus salah satu tabel. Itu bisa, teman-teman. Jadi di up-nya diganti untuk menghapus tabel, yang di down-nya dia akan membuat tabel yang sebelumnya. Kayak gitu tuh bisa. Gitu, Mas. Jadi tergantung fungsinya kamu mau ngapain. Gitu, Mas Sandia. Ada lagi yang lain mungkin? Yang masih error. Yang go install tadi udah bisa, yang lain? Atau masih pakai Choco? Tapi kalau masih lanjut pakai Choco nggak apa-apa sih. Nggak usah diganti daripada nanti ribet. Oke?
Ya udah. Kalau nggak ada, kita lanjut materinya, guys. Database udah aman ya, migration? Oke, aman. Mas Reza, mantap nih. Aman. Oke, Mas Adafa, yang tadi udah bisa ya untuk down 1. Mas Aldi juga bisa bisa ya harusnya ya. Kamu tanya, oke. Kenapa nih? eh Up 2. Kalau up 2 nggak bisa dong. Up doang. Terus dolarnya itu nggak perlu, Mas. Jadi migrate doang. Nggak ada dolarnya kalau pakai PowerShell. Cobain Mas Dimas. Jadi kalau pakai PowerShell, migrate-nya jangan pakai dolar. Cobain Mas, bisa nggak? Mas Dimas dengar kan suaraku Mas? Atau harus aku ketik di chat nih? Gini Kak. Bentar. Ehm, Database driver atau bla 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 bla. Migrate source. Perintahnya bukan gitu Mas. Pakainya em, gini, sebentar. Aku copyin aja ya perintahnya ya biar langsung Mas Dimas bisa nyoba. Nih perintahnya aku copyin di chatnya Mas. Migrate database gitu ya. Terus up. Dah gini Mas. So, untuk down-nya tinggal diganti down. Down-nya mau berapa? Mau semuanya atau mau satu atau mau dua? Bebas terserah. Gitu Mas. Coba dulu. Disamain aja. Passwordnya, username sama passwordnya sesuai dengan Postgres yang diinstal sama eh Mas Dimas ya. Jangan disamain sama punya aku. Takutnya beda tuh. Oke. Sip. Udah bisa belum? Kita tungguin nih. Sampai Metallica bikin lagu religi. Ada yang udah lihat Gadis Kritik? Lucu banget itu. Si Rina Nose. Udah bisa, Mas Dimas? Bentar, Kak. Oke. Aman, aman, aman. Lanjut dulu aja, Kak. Wih, jangan. Nanti ketinggalan Mas Dimas. Kasihan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Kita masih nungguin Mas Dimas. Sampai Mas Dimas bisa. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngantuk guys hari ini? Kalau udah bisa kabarin Mas Dimas. Biar aku sambil nyiapin materi. Kita nanti mau belajar JWT ya guys ya. JWT. 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 JSON Web Token. Soalnya modul 8 kayaknya belum ya. Aku cek. Kayaknya katanya Rabu sih. Mungkin Mas Dio lagi sibuk. Kita agak improvisasi sedikit teman-teman tentang JWT. Sorry guys. Ada yang udah pernah pakai JWT mungkin di teman-teman di sini? Ada yang udah jago bang? Mungkin. Wah, aku udah pakai JWT mas. Udah lama. Rahma hadir kak, maaf baru join habis kelompokan di kampus baru pulang kemarin nyobain Salvas Grace. Udah bisa Mbak Rahma?
Ya, aku lupa presensinya, aku cek lagi ya. Sebentar. Yang tadi Mas Dava udah hadir belum ya? Belum. Oke, kita ke Mbak Diah. Mbak Diah udah hadir belum? Belum. Ke Mbak Rahma udah ya. Mas Adit, Mas Adit udah belum? RZ ini siapa guys? Kok ada RZ? Jangan-jangan penyusup. Ayo siapa? Mas RZ atau Mbak RZ? Reza. Oh, oh memang. Bukan. Reza ada sendiri. Reza ada sendiri. Ayo siapa ini? Ayo siapa? Yang namanya R ada RD Sadiah, Rahma Setiani, Rafita, Rio. Udah itu doang. Sama Reza, sama Rizky. Saya Kak, kelihatannya suaranya mati. Oh halah, oke siap. Oh, kita kira penyusup. Oke, Mas Adit kan belum hadir ya? Ya ada. Mas Fikram Adit ya. Oke, ya udah. Kalau belum, dia nggak masuk. Mas Dava, Mbak Dia, sama Mas Fikram. Oke. Oke. Mas Dimas sudah bisa atau belum? Atau butuh bantuan? Silahkan share screen aja, Mas. Belum Kak? Coba share screen aja, Mas. Biar kita selesaikan masalahnya hari ini, biar nanti teman-teman udah bisa fokus untuk lanjut ke lemot Kak kalau share screen. Waduh. Hmm. Oke, ya udah jangan. Hmm. Belumnya belum belum bisanya gimana tuh? Coba pas mungkin em, database-nya belum dihidupin mungkin. Masa belum? Coba disamain kayak itu aja. Kayak yang tadi, perintahku yang tadi di kopas aja. Kopas, Ctrl V, Enter, udah. Masalah selesai. Oke, Mas Dimas sudah bisa? Mungkin bisa di foto aja Mas, di share screen, di screenshot kayak tadi di grup nggak apa-apa. Dilanjut dulu Kak, Mahmud. Waduh, beneran nih, nggak apa-apa nih. Kasihan nih, serius. Berarti tanya teman. Oke. Hmm, pengen coba belajar ras teman-teman jadinya. Bagus ya. Bagus ya sih?
Kayak Golang dua-duanya ya, FN main. Banyak library-nya. Oh. Tapi kayak pasarnya di Indonesia tuh nggak ada gitu loh guys untuk Rust ini. Kayaknya di luar negeri doang ya. Soalnya aku kalau em, apa ya belajar bahasa pemrograman tuh lihat pasar guys. Makanya aku bisa ke Golang ini karena aku lihat pasarnya Golang di Indonesia itu bagus banget. Lagi tinggi-tingginya gitu loh maksudnya. Karena aku nggak munafik juga kerjakan buat nyari uang ya. Makanya aku cari di mana yang lumayan gitu maksudnya. Ada tabel, ada slice, vektor hampir sama kayak Golang sih. Cuma ada beberapa yang beda ya. Ada traits juga. Oke ya, malah langsung kemana-mana nih. Oke ya udah kita lanjut untuk belajar Eco ya. Kita akan belajar Eco lanjut ke JWT-nya ya. Kita kan kemarin kita udah belajar tentang em, migration ya. Aku harap teman-teman udah bisa. Nanti kalau belum bisa kita akan aku bantu teman-teman. Jadi nanti silahkan share screen aja ya. Nah, di sini harusnya kita itu kan udah modul 9. Untuk modul 8 itu sebenarnya pengenalan database. Kita udah kenalan sama Postgres gitu ya. Kita udah bisa nginstall Postgres-nya. Terus kita udah pakai GORM juga. CRUD kita udah bikin gitu ya. Migration juga kita udah bikin. Query association ini nggak tahu. Pagination gampang lah nanti sambil jalan. Database security yang kemarin ya pakainya tanya-tanya aja. Udah itu doang security di GORM gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul 9 di mana modul 9 itu adalah authentication dan authorization. Jadi beda ya teman-teman ya, authentication dan authorization. Atau Indonesianya adalah autentikasi dan autorisasi. Nah, maksudnya apa? Ini aku menurut pengetahuanku aja ya guys ya. Soalnya belum ada modulnya sih, maaf banget ini. Nanti biar aku kebut, biar Mas Dio dan Mas Halim bisa ngerjain modulnya dengan cepat gitu ya. Nah, di semua bahasa pemrograman ini nggak spesifik ke Golang ya. Ya, oke, aku share screen aja biar ini udah share screen ya. Jangan pakai avatar deh, biar ngeliat wajahku yang jelek banget. Oke. Jadi ketika teman-teman ngobrolin tentang autentikasi dan autorisasi atau authentication dan authorization, teman-teman itu belajar, nggak belajar sih, ngobrolin tentang gimana caranya user ataupun pengguna itu bisa menggunakan aplikasi kita, gitu ya. Nah, autentikasi itu adalah salah satu proses di mana kita tahu, oh si user ini dia punya akses, ya, akses doang loh ya, akses ke resource kita atau ke web kita atau ke aplikasi kita. Udah sebatas itu doang. Jadi berarti otomatis kalau cuma punya akses, dia harus punya kredensial, di mana kredensialnya adalah username atau password, atau email atau password, kayak gitu. Jadi intinya dia punya akun, seperti itu. Sebatas punya akun doang, dan terdaftar di tempat kita atau di database kita. Itu adalah pengertian dari autentikasi. Ya. Atau dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Ya, jadi dia punya semacam kayak kontrak gitu. Jadi kontraknya adalah autentikasi. Jadi dari aplikasi satu ke aplikasi lain dia punya akses, dia punya akun atau punya token, intinya gitu ya. Nah, sedangkan otorisasi atau authorization ya, itu adalah salah satu proses untuk mengecek apakah si user ini yang punya autentikasi atau yang punya akses tadi, dia punya permission untuk mengakses ke suatu resource ya atau endpoint
atau API. Intinya seperti itu. Jadi otorisasi ini adalah suatu proses untuk mengecek apakah si user ini mempunyai akses penuh atau suatu permission ke suatu resource atau ke suatu endpoint atau API, atau kita bisa sebut adalah ke suatu path yang kita definisikan di API kita, kayak gitu. Bedanya itu teman-teman. Kalau autentikasi adalah untuk mengecek apakah dia punya akses untuk login untuk masuk ke dalam sistem. Kalau otorisasi adalah untuk mengecek apakah si user yang punya akses tadi punya wewenang atau punya apa ya, permission gitu di resource kita, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ditanyain apa bedanya autentikasi dan otorisasi, teman-teman udah tahu, paham ya maksudnya apa, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita udah tahu nih gitu ya, apa itu autentikasi, apa itu otorisasi. Berarti ketika kita berbicara tentang autentisasi dan otorisasi, kita tuh berbicara juga tentang yang namanya JWT. Ya. JWT ini adalah salah satu teknologi yang dipakai untuk otorisasi dan autentikasi ini tadi, teman-teman. Jadi teknologinya adalah kita pakai JWT. Ada nggak masalah yang JWT? Ada. Banyak. Kita bisa bikin JWT sendiri, teman-teman, sebenarnya. Jadi, tapi salah satu teknologi yang sering dipakai itu adalah JWT ini, atau JSON Web Token, seperti itu. Kita pengen tahu, apakah ada teknologi selain JWT untuk autentikasi dan otorisasi di Golang? Ya, ada berbagai teknologi autentikasi dan otorisasi selain JWT atau JSON Web Token yang dapat digunakan dalam penggunaan aplikasi berbasis Go atau Golang. Beberapa di antaranya termasuk 1. OAuth 2.0. OAuth 2.0 adalah protokol autentikasi dan otorisasi yang umum digunakan. Ini memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan akses terbatas ke sumber daya di atas nama pengguna dengan persetujuan dari pengguna. Golang memiliki pustaka yang disebut Golang X OAuth 2 yang menyediakan dukungan untuk OAuth 2 seperti itu. Yang kedua, OpenID Connect. Ya, ini memperluas OAuth 2 dengan memberikan lapisan autentikasi berbasis identitas atau ID gitu ya. OpenID Connect menyediakan token identitas yang terenkripsi yang memungkinkan aplikasi untuk memverifikasi identitas pengguna dengan aman. Yang ketiga, session based authentication. Anda dapat menggunakan sesi atau session untuk mengelola keadaan autentikasi pengguna. Golang menyediakan paket GitHub Gorilla Sessions yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan autentikasi berbasis sesi. Yang keempat, HTTP Basic Authentication. Golang mendukung autentikasi data HTTP tingkat server dengan mudah menggunakan header HTTP. Namun ini lebih umum digunakan untuk kebutuhan autentikasi internal dan mungkin kurang aman jika tidak digunakan dengan protokol keamanan seperti HTTPS. Yang kelima, API Key Authentication. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggunakan kunci API sebagai cara sederhana untuk mengamankan akses ke API Anda. Golang tidak secara khusus menyediakan dukungan untuk ini, tetapi Anda dapat mengimplementasikannya secara manual dengan memeriksa kunci API dalam setiap permintaan. Yang keenam, kita bisa pakai Firebase Authentication. Jika Anda bekerja dengan layanan Firebase Authentication menyediakan berbagai proses metode autentikasi, termasuk email password, OAuth, dan lainnya. Golang dapat berintegrasi dengan Firebase menggunakan pustaka klien resmi atau pustaka pihak ketiga, seperti itu. Nah, di sini ada konklusinya nih. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik proyek Anda. JWT sering digunakan karena portable, dapat diatur secara fleksibel, dan tidak memerlukan penyimpanan di sisi server. Namun, memilih teknologi autentikasi dan otorisasi yang tepat bergantung pada kebutuhan fungsional dan keamanan spesifik proyek Anda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi JWT ini salah satu dari sekian tools ya, atau teknologi autentikasi dan otorisasi seperti itu. Itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang JWT? Boleh? Atau tentang autentikasi dan otorisasi tadi? Kalau belum, kita akan lanjut nih. Sini belum ada sama sekali materinya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita akan apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu artian.
adian. Jadi kita apa namanya nyari materi sendiri berdasarkan dengan tema yang disediakan dari sini, gitu ya. Nanti biar materinya teman-teman bisa chat di grup gitu ya. Mas, materi modul 8 dan 9 dong gitu. Jadi biar apa namanya Mas Dio kebut. Oh iya siap teman-teman gitu. Packaging. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Materinya masih banyak nih. Kita akan ngebut. Menurutku teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman udah paham tentang JWT ini gitu ya. Teman-teman sebenarnya udah bisa bikin tugas akhirnya loh sebenarnya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah tahu tentang JWT ini, teman-teman udah paham, menurutku udah teman-teman udah bisa jalan langsung bikin tugas akhirnya gitu. Nggak perlu lanjut ke ini. Tapi kalau mau lanjut ya nanti tetap akan lanjut sih teman-teman. Jadi aku akan ajarin sampai benar-benar kita udah selesai semua materinya gitu ya. Tapi yang nggak tahu insya Allah kalau misalkan emang sampai waktunya kita akan selesaikan semua materinya. Tapi kalau misalkan nggak nyampe nanti kita pilih salah satu yang kira-kira penting nih ya dari semua materi di sini. Ini apa ini? Aku baru tahu. CQRS pattern. Kok bagus ya? Command query responsibility segregation adalah pola desain yang memisahkan operasi membaca query dan operasi mengubah komen menjadi dua model terpisah. Dalam konteks Go, Anda dapat menggunakan CQRS. Oh, aku pernah pakai CQRS tapi di C Sharp. Create user comment handler, membuat kode model, contoh. Oke, manfaatkan interface dan dependency injection. Interface, handle create user, handle get user. Oh, dibeda-bedain. Oke, kalau comment itu kayak create, update, delete gitu. Kalau query kayak get user, get all user gitu ya. Karena query. Tapi kalau comment kan ada insert, ada update, ada delete gitu ya. Routing dan endpoint. Oke, urusan penyimpanan, repo. Oke. Full check ya. Tampilkan full kode untuk VROD menggunakan CQRS di kolom menggunakan framework Echo. Memperlihatkan kode lengkap untuk CRUD dengan pola CQRS menggunakan framework Echo bisa menjadi tugas yang agak besar dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang struktur aplikasi dan sistem. Namun saya dapat memberikan gambaran umum dan beberapa contoh sederhana untuk membantu atau memulai. Mari kita asumsikan kita sedang membuat aplikasi CRUD sederhana untuk identitas user. Saya akan menunjukkan struktur dasar untuk perintah comment, query, handler, CQRS, comment, query, R itu apa? Apa tadi R itu? Responsibility. Oke, responsibility segregation. Nah, ini ada comments.go, ada create user comment, queries.go, ada get bla 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 bla. Oke. Handlers.go ada ini. Oke. Handler create. JSON user query handler. Oh, handlernya beda antara user query dan user comment. Oke, repository-nya satu doang. Routing dan endpoint. Oke, nah terus repository untuk insertnya di mana? Ini kan find the one. Oh, ini save. Oke. Eh, enggak dong.
Nggak tahu lah, pokoknya gitu ya. Kita akan coba nanti cek keras. Kalau aku pakainya sekeras dulu di sisap sih teman-teman. Kak, cara connect PostGre VS Code gimana caranya? Hah? Oh, ini. Jadi kemarin kan kita udah bikin config nih. Nah, kita udah bikin Postgres config gitu ya. Nah, tinggal dimasukin aja ke env. Udah selesai. Kalau Postgres-nya apa, pakai portnya apa, usernya apa, passwordnya apa, database-nya apa. Kan kemarin udah kan diajarin kan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ke JWT. Tadi kita lagi nunjukin apa sih? Aku lupa. Mana kemana-mana. Oke, kita akan masuk ke JWT. Mana nih? Mana. Ini JWT. Oke. Nah, JWT kalau di Eko itu teman-teman bisa cek di sini, bisa dibaca-baca dulu, silahkan. Nah, JWT ini adalah salah satu teknologi untuk login tadi ya, untuk autentikasi dan otorisasi, ya, untuk fitur login biasanya. Ya, di Eko itu ya, itu tuh dia masuk ke cookbook. Nah, jadi dia akan masuk sebagai middleware teman-teman sebenarnya. Nah, middleware itu adalah main in the middle ya. Jadi dia adalah penengah gitu, penengah dari user dan API kita. Intinya gitu. Dia adalah rules atau suatu aturan. Aturannya harus login, harus punya apa namanya? uh, harus punya akses intinya gitu. Oke. This cookbook for ini bisa kita gantiin ke Indonesia nggak sih? Nggak bisa ya. Ya udah aku artiin bahasa Indonesianya teman-teman. Di buku ini dia akan menjelaskan tentang yang pertama adalah JWT autentikasi dengan menggunakan algoritma HS256 ya. Yang kedua dia akan mendapatkan dari authorization header, request header gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bisa apa namanya mendapatkan data dari apa namanya data JWT-nya itu dari authorization header seperti itu. Nah ini apa namanya kita pakai custom claims. Nah, custom claims. Jadi mungkin aku akan jelaskan beberapa istilah. Jadi claims ini adalah suatu cara untuk kita mendapatkan apa namanya data dari JWT. Biasanya kita ngomongnya adalah claims. Jadi biasanya kalau misalkan aku ngomong claims ya, berarti adalah data dari JWT. Intinya gitu teman-teman. Ya. Jadi claims adalah data dari JWT. Nah, ini custom claims berarti kita bisa mengcustom dari respons dari JWT itu tadi, kayak gitu. Nah, di sini dia bikin sebuah struct namanya adalah JWT custom claims di mana isinya adalah sebuah name, tipe datanya adalah string dan dia adalah sebuah JSON name. Kalau di bawah admin boolean JSON admin, dia akan apa namanya? Membuat sebuah variabel admin di mana dia adalah sebuah boolean. True atau false, apakah dia admin atau bukan gitu. Terus field ketiga adalah JWT register claim. Ini adalah response basic dari JWT. Biasanya ada expired, ada issues at-nya kapan gitu ya, kayak gitu. Jadi ini tuh apa namanya udah secara otomatis kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin lagi. Terus dia bikin function login ya. Nanti kita juga akan bikin function login di mana dia akan menerima username sama password ya. Terus dia akan nge-throw unauthorized throw unauthorized error. Jadi kalau misalkan dia nggak punya akses ya, dia akan misalkan username-nya bukan John dan passwordnya bukan gitu ya. Dia akan dikembalikan dia nggak boleh login atau error unauthorized kayak gitu, nggak punya akses ya gitu ya. Kalau username sama passwordnya benar gitu ya, dia akan dapat custom claims ya, dia akan diregister apa namanya dibikinin klaimnya, digenerate tokennya, yaitu namanya tadi adalah name-nya ini adalah Jon Snow gitu ya.
dia adalah seorang adminnya true gitu ya. Terus JWT registered claims-nya adalah expired at JWT new numeric date time now. Jadi dia akan di-expired selama 3 hari atau 72 dibagi 24 berapa guys? Ya 3 hari ya benar ya. Jadi expired dari tokennya adalah 3 hari. Tapi jangan diikuti ya teman-teman, masa token dikasih 3 hari ya serem juga ya. Ngapain juga, biasanya 1 jam doang sih teman-teman paling lama tuh. Ya, terus selanjutnya kita akan generate tokennya dari claims-nya ini tadi gitu ya. Nih token generate JWT new with claims, yaitu pakai tadi ya, di sini kan ada keterangannya authentication using AES256 algorithm. Berarti di sini adalah JWT sign in method AES256. Terus dimasukin dari claims-nya ini tadi. Oke. Terus dia akan nge-generate encode token dan send it as response gitu ya. Jadi dia akan apa namanya, di encode si tokennya ini tadi. Gitu. Ini kan tokennya ya. Tokennya akan dienkripsi gitu ya. Terus dia pakai kunci namanya secret. Nah, ini bisa kita ganti nanti kuncinya tergantung kita gitu ya. Terus tokennya baru direspon ke user kalau misalkan nggak ada error gitu ya. Nih tokennya nih nanti dipakai ya ketika si usernya pengen akses suatu resource yang nggak boleh gitu. Nah, dia bikin function accessible sama restricted. Ya, kalau restricted dia butuh login. Ya, dia akan ngambil c.getUser jwt token, terus diambil claims-nya user.claims. Ini maksudnya apa ya? Nge-casting teman-teman. Jadi teman-teman bisa nge-casting variabel gitu. Jadi claims ini adalah sebuah JWT custom claim dan user adalah sebuah JWT token. Dari konteks, C itu konteks ya. Terus kita bisa ngambil name-nya nih, claims.name gitu ya. Terus nanti ketika dia ngakses ke restricted, ini welcome, si usernya siapa? John Snow tadi ya. Nah, dia pakai terus di mainnya ya, dia pakai echo new, middleware-nya ada 2, middleware logger sama recover, terus dia bikin post login untuk mengakses ke login, terus di accessible, dia nggak perlu login gitu ya. Nah, ke restricted ya, dia perlu login kayak gitu. Nah, ini re.group restricted. Terus dia bikin JWT config gitu ya. JWT config dia adalah sebuah config-nya harus pakai JWT custom claim tadi. Logger sama recover untuk apa Kak? Kalau logger itu untuk nge-log dari apa namanya? Nge-log semua request dari user. Jadi ketika ada apa namanya? Request dari user itu kita punya lognya gitu. Dia mengakses apa gitu. Lagi ngakses ngapain. Kalau recover ketika ada error dia akan apa namanya? Recover. Jadi sistem kita nggak langsung panik gitu Mas Tri. Bisa dibaca-baca di sini ya. Di recover. Nih logger nih. Logger middleware logs the information about each HTTP request. Jadi dia akan ngelog semua aktivitas yang user lakukan di endpoint kita. Apakah dia melakukan get atau post, di sini semuanya akan masuk semua. Terus ada recover. Nah nih, recover middleware recover from panics anywhere in the chain. Jadi dia akan, kan kita kemarin kan udah belajar defer, panic, dan recover kan. Nah, sama aja fungsinya. Jadi ini adalah untuk kalau misalkan ada error, dia nggak langsung panik. Ini gitu. Dia di recover dulu. Akan dikasih tahu errornya di mana. Oke, balik lagi. Nah, terus di sini dia akan mengkonfigur middleware untuk JWT nih, gitu ya. Ya pakai echo JWT config, new claims function, return new JWT custom claim, sign in-nya oke, harus sama yang ada di sini. Jadi nggak boleh beda, gitu ya. Terus r.use echo JWT with config-nya ini tadi, gitu. Terus baru di r get restricted. Jadi biar nanti ketika ngakses ke restricted, gitu ya, dia akan pakai JWT ini, gitu. Atau kita bisa pakai user define key func. Jadi kita bisa bikin OAuth pakai apa namanya? Pakai Google gitu ya. Nah, ini user define.
Oke, terus nanti, nah ini dapat tokennya gitu ya. Terus baru nanti tokennya dipakai untuk login ke restricted tadi gitu. Jadi pakai authorization bidder, tokennya adalah dari ini gitu ya. Nah baru bisa ngakses welcome Jon Snow gitu teman-teman. Itu untuk sekilas dari JWT tutorialnya dari Eko, sangat to the point banget ya. Nah, jadi emang Eko tuh sangat to the point teman-teman. Nah, caranya, nah ini di sini udah ada tutorialnya nih. Dependencies, dia akan butuh si Labstack Eko JWT 4 versi 4 gitu ya. Terus, nah ini use Eko JWT byte apa? Ini adalah cara yang paling gampang. Bisa di custom kayak gini. Biasanya kita custom. Terus nanti di functionnya config dia bisa pakai skipper, bisa before function, bisa success handlernya apa, error handlernya apa, bisa pakai continue ignore error, ada context key, ada sign in key, ada map yang ini, map of signing key gitu ya, sign in method, ada key func, ada token lookup function, parse token sama new claim function gitu. Example-nya ada di yang tadi ini. Jadi ini adalah contoh untuk menggunakan JWT di Eko. Nah, kita coba ya sekarang. Oke, gimana sih caranya untuk menambahkan apa kan kemarin kita di project yang weather app ya. Kita punya apa namanya? Sebentar. Kita jalanin dulu untuk migration-nya, teman-teman. Untuk yang ini aku pakai yang migration golang yang ini ya. Ya aku hapus aja. Nah, terus yang ini juga aku hapus semuanya. Jadi nanti teman-teman bebas mau pakai Goose atau pakai yang migration. Kalau aku pakai yang migration aja teman-teman. Ini aku up dulu. Nah, di sini udah ada tabelnya gitu ya. Nanti kita bisa CRUD di sini. Terus kita bikin si user handler ini dia jadi private routes. Nah, public routes-nya kita cuma pakai login doang, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita definisiin dulu untuk JWT-nya di Echo New Server-nya ini. Kita pakai, sebentar, aku akan ngeliatin dari codinganku yang lama, biar nggak terlalu jauh bedanya gitu ya. Nah, si web API. Nah, kita samain aja teman-teman sebentar. Nah, di server. Nah, sorry ke close. Nah, oke. Kita samain aja di sini di bagian JWT protected. Nah, kita bikin sebuah function dulu teman-teman. Ini kan di sini nanti kita akan bikin sebuah middleware, di mana middleware itu adalah penengah gitu ya. Jadi nanti dia butuh middleware di sini. Kita bikin function dulu teman-teman. Silahkan dibikin function di server.eco.go di tempatnya teman-teman. Kita bikin func JWT protected. Nanti ini juga akan aku upload juga codingannya teman-teman. Dia butuh secret key. Nah, berarti dia nanti akan ngambil dari mana teman-teman? Dari env, dari ini, dari config. Nah, berarti kita butuh config-nya nanti dia akan butuh secret key baru. Nah, nanti dulu aja teman-teman. Secret key, terus dia akan menghasilkan echo middleware function. Sudah. Terus dia akan return ya, kita samaan kayak di sini di tutorialnya Golang di sini. Nah, di sini tutorialnya adalah use echo jwt with config. Berarti di sini disamakan return echo jwt with config. Nah, dia nanti di atas akan ada function ada si ini si echo jwt-nya gitu ya. Nah, terus selanjutnya
dia akan membalikin suatu echo JWT config. .config. Nah, baru kita bikin seperti ini. Terus kita bikin new claims function. Ya, func. Nah, dia adalah sebuah func dari echo.context. Itu sebuah handler. Ini nggak perlu deh. Ini nggak perlu. Pakai sign in key aja. Kita default sign in key aja. Signing key. Sebuah byte berarti secret key. Yang ini lainnya ini nggak perlu ya. Ini aku custom sendiri. New claim function ini biar ketika dia login, dia dapat konteks, dia dapat token, dia akan dimasukkan ke out ini. Tapi ini udah advance ya teman-teman. Jadi kita yang default aja, yang gampang-gampang aja. Oke? Udah gini doang. JWT Kak mau protected. tanya Kak, Boleh, silahkan. itu Echo JWT itu dari mana Kak? Echo JWT ini dari github.com/stack Echo JWT versi 4. Jadi teman-teman coba install dulu. Ininya tapi kalau misalkan nggak mau ini diimport dulu ya. Diimport ke ininya, ke codingannya di atas. Tinggal diimport aja. Gitu ya. Terus di sini diganti Echo JWT. Dah gini dong. Terus habis itu tinggal atau bisa di Go-Get teman-teman. Nah, di sini di Go-Get di Go-Get, di copy ya, taruh ke terminal. Tapi biasanya saya tuh males kayak gini teman-teman. Jadi biasanya aku definisiin dulu di sini, nanti tinggal aku go mod tidy. Dia nanti otomatis install sendiri teman-teman. Jadi aku tuh mager gitu teman-teman, pakai Go-Get. Ya udah tinggal go mod tidy ada udah selesai nih. Udah hilang kan errornya. Gitu, Mas siapa tadi? Nggak tahu namanya. Dengar suaranya doang. Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, ini udah selesai nih untuk kita bikin JWT protected-nya. Simple but elegant. Udah kita butuh gini doang. Yang simple-simple aja teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan mau di custom boleh. Oke. Nah, terus terus selanjutnya kita bisa masukin ini apa ya? Si JWT protected ini ke dalam root yang private ya. Nah, kita bisa masukin ke sini. Kita bisa masukin V1 add ini dia butuh pet handler sama middleware function. Berarti function-nya di belakang ya, JWT protected dari config secret key. JWT.secret key. Nah, ini ya. Jadi kita bikin ini kan di sini di add ini kan bisa apa namanya? Ada metode, ya metodenya udah dimasukin. Petnya ini, handlernya ini. Nah, sekarang middleware ini adalah sebuah array ya of echo middleware function. Jadi dia bisa banyak nih, bisa di koma banyak banget ya. Kalau tipe datanya adalah seperti ini, titik echo middleware func, berarti dia adalah sebuah array gitu ya atau slice. Jadi dia belum tahu berapa banyak yang ada di sini, makanya pakai titik 3. Masih ingat nggak teman-teman? Kita kan dulu pernah pakai array ya. Kalau kita nggak tahu jumlahnya, tinggal dikasih titik 3. Berarti kan di sini dia jumlahnya bisa banyak nih. Terus di sini kita masukin dari config ya JWT secret key. Jadi nanti kita bikin apa namanya sebuah variabel namanya secret key gitu ya. Atau di sini bisa diganti out config, kita bisa aja. Bebas. Kalau aku biasanya gini sih, out config. Nah, terus kita definisin dulu out config-nya ke config gitu ya. Kita masuk ke config, kita masukin ke sini. Namanya out config. Dia adalah sebuah out config. Prefixnya
Ya, bisa kita bikin seperti ini. JWT, salah. Bisa kita masukkan di sini. Atau mungkin JWT kita ya, JWT. JWT, JWT config. Nah, gini ya. JWT config. JWT, ini aja deh. Biar enak. JWT, secret. Nah, JWT gini aja, JWT. Terus kita bikin di bawahnya, gitu ya. Type, JWT config, struct. Dia butuh secret key. Ya. Nah, ini doang. Dan nanti jadi kita bikin env baru. Namanya JWT secret key. Gitu ya. Nah, kita kan cuma butuh aksesnya doang. Refreshnya kita belum pakai ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau pakai refresh key boleh aja. Oke. Terus, udah deh. Kita tinggal kasih komentar di atasnya. Nah, udah. Kita bikin env dulu di sini. Namanya JWT. Apa tadi? JWT secret key gitu ya. Secret key. Nah, gini boleh. Gitu ya. Karena aku nggak mau teman-teman tahu nih secret key itu sangat rahasia gitu ya. Saking rahasianya sampai aku nggak tahu. Bebas gitu ya. Terus selanjutnya ya di sini kita ganti nih, ini JWT gitu ya. Nah, kita samain. Udah gini doang. Jadi nanti ketika teman-teman mau akses private roads harus login dulu, harus pakai token dulu, baru bisa untuk akses si endpoint ini. Jadi lebih enak teman-teman. Nggak perlu apa namanya definisiin ke tiap routes. Udah gini doang, udah selesai. Nanti semua routes yang ada di private dia butuh login. Udah gitu doang. Simpel kan? Makanya kalau pakai desain pattern tuh seperti ini teman-teman. Jadi lebih enak. Oke, selanjutnya ya kita udah bikin middleware-nya nih. Nah, kita tinggal bikin login sama pengecekannya apakah dia boleh akses ke sini enggak atau enggak gitu ya. Nah, ini akan jadi perjalanan yang panjang teman-teman. Jadi sampai sini dulu aja. Ada yang mau ditanyain? Kita udah bisa bikin JWT-nya nih. Nah, nanti kita akan pindah dari user handler yang ada di routes ini, dari routes public, kita pindah ke private. Terus nanti di public cuma boleh login doang. Ya, gitu. Login dapat token, udah bikin buat ngakses ke private. Gitu doang. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Tinggal pindah aja deh, teman-teman. Kita akan jadi perjalanan yang sangat panjang untuk JWT ini. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu aja. Ada yang mau ditanyain dulu tentang JWT? Halo? Teman-teman? Moshi mosh. Ini aku upload dulu ya, biar nggak lupa. GitHub. Biar teman-teman bisa sekalian coba juga ya. Ini secret key-nya sangat rahasia, teman-teman. Jangan sampai ketahuan ya. Mana namanya? Weather app. Oh, nggak ada. Git app titik. Git commit name at jwt configuration git push origin main. Nah, teman-teman bisa cek di mana? Ayo. Ayo di mana? Nah, di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di ceki di sini. Sudah, Mas Sandia.
Nih, sudah aku push ke GitHub. Nah, teman-teman bisa pakai ngecek-ngecek di sini ya. Di sini tadi udah kita tambahkan untuk config-nya JWT gitu ya. Terus di servernya kita udah implement untuk middleware-nya. Tapi ini belum bisa dipakai ya teman-teman ya, masih error. Nanti kita akan ganti biar errornya nggak muncul lagi. Oke? Sip. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Sampai sini. Nanti kita akan coba CRUD user pakai login. Kita nanti pakai expired juga. Kan biasanya teman-teman tahu kan ada token yang expired gitu ya. Nah, nanti kita bikin bikin token expired 1 detik kita bisa. Ngapain juga 1 detik login lagi gitu ya. Aneh banget. Di foldernya banyak memang teman-teman, tapi kita lebih enak lah ini kalau misalkan programnya udah gede banget gitu ya. Terusnya akan semakin panjang ke bawah. Kayaknya nih roots-nya perlu di uh, apa namanya? Perlu diubah-ubah lagi. Aku belum tahu yang paling enak di mana, tapi menurutku kayak gini udah paling menurutku enak sih. Kayaknya bisa kalau misalkan di looping gitu ya. Kayak kita pakai kayak kalau di Laravel kan bisa pakai root resource gitu ya. Aku belum nemu sih untuk ini gimana enaknya gitu ya. Nanti nanti deh aku coba riset lagi kira-kira enak kayak gimana gitu ya untuk definisiin public root sama private root tadi. Ini yang bikin aku sendiri sih guys, yang public root, private root. Jadi aku pengennya kayak Laravel gitu. Ini juga lebih enak gitu. Oke, sip. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk hari ini atau besok? Atau ada yang udah mulai nyicil tugas akhirnya mungkin? Siapa? Ada? Meskipun belum dapat kelompok. Kelompok kan ya teman-teman nanti ya. Kelompoknya itu dari besok kami jadi kelas. Jadi. Teman-teman bisa nggak besok kami kelas? Takutnya teman-teman pada nggak bisa nih. Kita nanti Kamis, kalau teman-teman masuk, kita lanjut untuk konfigurasi login. Login doang. Registernya belum. Registernya nanti. Ya sekalian nggak apa-apa sih. Login register kalau bisa. Kalau nyampe waktunya. Jadi hari ini kita selesaikan JWT. Hari ini. Minggu ini. Kita selesaikan untuk login registernya. Belum ada yang ditanyakan? Besok kira-kira kelas nggak teman-teman? Kalau mau kelas ayo. Kalau nggak ya Jumat berarti. Nanti yang 2 diganti minggu depan. Atau Sabtu. Atau Minggu. Halo? Moshi. Kamis bisa teman-teman? Hmm. Hmm. Ikut. Oh, bisa tuh. Pada bisa. Bisa. Oke, bentar yang bisa. Udah. Besok berarti kelas. Oke, let's go. Oke, let's go. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu, guys? Untuk malam ini. Aku capek mau bubuk. Nggak mau nonton film. Oke, ya udah. Kalau nggak ada, boleh dong kita open cam dulu. Kita mau foto. Yuk, yang bisa open cam yuk. Kita foto yuk. Let's go.
Let's go. Let's go. Sambil makan guys sama minum. Tadi nggak minum ya kan? Yuk, yang bisa yuk. Shiva biasanya bisa Shiva. Lagi di mana kamu? Wah, aku dicuekin Shiva. Berat banget. Barahma, Mas Rizky, Mas Andia, Mas Tegar, Mas Reza, Mas Rian. Oh, bisa open cam. Aku kasih ya SMR. Nah, SMR nggak tuh. Saya gitu ya. Makannya gini. Ini guys, makanku guys. Apa sih? Ya udah, segini aja. Biar nggak terlalu lama-malam. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi guys. Untuk dokumentasi. Yuk, 1, 2, 3. Nice. Oke guys, thank you buat malam ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan di grup aja. Nanti kita bahas pas waktu kelas, gitu ya. Kalau misalkan masih nggak bisa. Sip, thank you untuk malam ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Makasih, Kak. Sama-sama.